Gagal memuliakan Tuhan, Herodes langsung ditampar oleh malaikat. Lukas, seorang dokter, memberitahu kita bahwa Herodes dimakan cacing-cacing dan mati. Josephus, seorang sejarawan, mengatakan bahwa rasa sakit yang parah muncul di perutnya dan menjadi sangat ganas, sehingga dia dibawa ke istananya di mana dia meninggal 5 hari kemudian. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-36 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Herodes menganiaya jemaat. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada masa-masa itu, Raja Herodes mengeluarkan perintah untuk menangkap dan menganiaya beberapa orang pengikut Kristus. Dalam peristiwa itu, Yakobus, saudara Yohanes, dibunuh dengan pedang. Waktu Herodes melihat bahwa pembunuhan itu menyenangkan para pemimpin Yahudi, dia pun menyuruh para tentaranya untuk menangkap Petrus juga. Hal itu terjadi pada pekan perayaan Paskah. Sesudah Petrus ditangkap dan dipenjarakan, Herodes menyuruh 4 kelompok tentara untuk menjaga dia. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang tentara. Dia berencana mengadili Petrus di depan umum sesudah hari raya Paskah. Sementara Petrus ditahan dalam penjara, jemaat dengan sungguh-sungguh mendoakan dia. Pada malam sebelum diadili oleh Herodes, Petrus sedang tidur dengan penjagaan ketat. Kedua tangannya dirantai pada 2 tentara yang mengawal di sebelah kiri dan kanannya. Beberapa tentara lain juga berjaga di pintu penjara. Tiba-tiba sesosok malaikat muncul di sana sehingga terang bersinar di dalam penjara itu. Malaikat itu menepuk bahu Petrus untuk membangunkan dia dan berkata, "Ayo berdiri, cepat." Saat itu juga rantai-rantai tadi terlepas dari tangan Petrus. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Pakailah baju dan sandalmu." Petrus pun melakukannya. "Pakailah jubahmu dan ikutlah saya," kata malaikat itu lagi. Lalu Petrus mengikutinya keluar. Tetapi dia tidak berpikir bahwa yang dilakukan malaikat itu benar-benar terjadi. Petrus menyangka semua itu hanya penglihatan. Mereka melewati penjagaan pertama dan kedua lalu sampai di pintu besi yang adalah gerbang menuju ke kota. Pintu itu terbuka sendiri dan mereka pun keluar dari situ. Sesudah mencapai satu persimpangan, tiba-tiba malaikat itu menghilang. Saat itu juga Petrus menyadari apa yang sudah terjadi dan dia berkata, "Sekarang saya tahu pasti bahwa Tuhan Allah sudah mengutus malaikat tadi untuk menyelamatkan saya dari tangan Herodes dan dari semua rencana jahat orang Yahudi." Sesudah Petrus mengerti apa yang terjadi, dia pergi ke rumah Maria, ibu Markus. Markus ini juga disebut Yohanes. Di rumah itu banyak orang sedang berkumpul dan berdoa. Petrus mengetuk pintu dan seorang pembantu perempuan bernama Rode keluar untuk membuka pintu. Waktu Rode mengenali suara Petrus, dengan sangat gembira dia langsung berlari ke dalam dan lupa membukakan pintu. Dia memberitahu semua orang yang berkumpul, Petrus sedang berdiri di depan pintu. Lalu mereka berkata kepadanya, "Kamu sudah gila." Tetapi dia terus bersikeras, "Tidak, sungguh, Petrus benar-benar ada di luar. Saya melihatnya sendiri." Kemudian mereka berkata, "Mungkin itu malaikat penjaganya Petrus." Sementara itu Petrus masih terus mengetuk-ngetuk. Akhirnya mereka membukakan pintu dan saat melihat dia, mereka pun tercengang.
Tetapi Petrus memberi isyarat supaya mereka diam. Lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan mengeluarkannya dari penjara. Sesudah itu dia berkata kepada mereka, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudari seiman yang lain." Lalu Petrus pergi ke tempat lain. Besok paginya, para pengawal penjara gempar meributkan hilangnya Petrus dari tahanan. Herodes menyuruh tentara-tentaranya yang lain untuk mencari Petrus, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Lalu Herodes memeriksa ke-16 tentara yang ditugaskan menjaga penjara. Akhirnya dia memberikan perintah supaya mereka semua dihukum mati. Sesudah itu Herodes pergi ke provinsi Yudea, ke kota Kaisaria, dan tinggal di sana beberapa lama. Sebelumnya Herodes bermusuhan dengan masyarakat kota Tirus dan Sidon. Jadi pada kunjungan ini, utusan-utusan dari kedua kota itu berusaha mengajukan perdamaian dengan raja, karena daerah mereka bergantung kepada daerah Herodes untuk mendapatkan bahan makanan. Mereka juga sudah menyuap seorang pejabat bernama Blastus, yaitu kepala urusan istana, supaya dia membantu mereka dalam urusan itu. Jadi pada hari yang sudah ditentukan, ketika Herodes menyampaikan pidato dari atas tahtanya, lengkap dengan jubah kebesaran raja, rakyat dari kedua kota itu mau menyenangkan hatinya. Mereka pun berteriak memuji dia. "Hidup Raja Herodes, dewa kami." Ucapannya bukan suara manusia biasa. Saat itu juga malaikat menjatuhkan hukuman atas Herodes karena dia menerima pujian itu dan tidak memberi hormat kepada Allah. Lalu Herodes menderita sakit cacingan yang sangat parah sampai ususnya hancur dan dia mati. Pada waktu itu firman Allah masih terus tersebar dan jumlah orang percaya kepada Yesus semakin bertambah banyak. Sesudah Barnabas dan Saulus menyelesaikan pelayanan mereka di Yerusalem, mereka kembali ke Antiokhia. Markus juga disebut Yohanes ikut bersama dengan mereka. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-25. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kita telah melihat bahwa dengan pertobatan Saulus, penganiayaan terhadap gereja berkurang. Gereja-gereja di Yudea, Samaria, dan Galilea memiliki kedamaian. Injil telah menyebar sampai ke Antiokhia di Syria. Tetapi kemudian penganiayaan baru muncul terhadap gereja di Yerusalem yang diprakarsai oleh Herodes Agripa I. Kakeknya adalah Herodes Agung yang membantai bayi-bayi di zaman Yesus lahir. Pamannya adalah Herodes Antipas yang memenggal kepala Yohanes dan mengadili Yesus. Putranya adalah Herodes Agripa II yang mengadili Rasul Paulus. Demikianlah Herodes Agripa I yang menganiaya gereja di Yerusalem. Kita bahas dalam refleksi Biblika kali ini. Bagaimana Tuhan dan gereja menanggapi pelecehannya, penganiayaannya adalah instruktif. Jadi mari kita mulai dengan bagaimana. Yang pertama, Herodes membunuh Yakobus. Yakobus saudaranya Yohanes. Yakobus dan Yohanes adalah anak Zebedius. Mereka adalah murid-murid pertama Yesus. Bersama-sama dengan Yohanes saudaranya disebut anak-anak guntur, bagian dari lingkaran dalam dari murid-murid terdekat Yesus. Rasul pertama yang mati, tidak termasuk Yudas Iskariot yang meninggal sebelum gereja dimulai. Yesus menubuatkan Yakobus akan menderita dalam kalimat cawan dan baptisan penderitaan. Maka Herodes membunuh Yakobus dengan pedang, yaitu memenggal kepala Yakobus. Sebagai catatan, Rasul Yakobus tidak diganti setelah kematiannya. Juga tidak ada indikasi dalam kitab suci bahwa rasul-rasul lain diganti ketika mereka meninggal dunia. Tidak termasuk Yudas Iskariot. Penganiayaan Herodes terhadap gereja dengan membunuh Yakobus menyenangkan pemimpin orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Yang paling disukai oleh orang-orang Yahudi di antara Herodes manapun menurut Yosefus, seorang sejarawan, adalah lebih menguntungkan mereka. Jadi mereka menyukai Herodes Agripa ini karena membunuh Yakobus dan kemudian akhirnya menangkap Petrus juga.
Yang berikutnya, Herodes memenjarakan Petrus. Disidang oleh raja, Herodes menangkap Petrus selama hari roti tidak beragi. Persidangannya ditunda mengingat ini adalah hari raya yang besar. Oleh karena itu, Petrus dipenjarakan, dijaga ketat oleh 4 regu tentara. Dikeluarkan oleh malaikat. Sementara itu, gereja menanggapinya dengan doa yang terus-menerus. Petrus diikat dengan rantai di antara 2 tentara dengan penjaga di depan pintu. Seorang malaikat muncul membebaskan Petrus dan membawanya keluar dari penjara. Petrus menyadari itu nyata, bukan penglihatan, bahwa Tuhan membebaskannya. Dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus, di mana banyak orang berdoa untuknya. Kedatangannya menyebabkan mereka tercengang, kemudian keheranan, tetapi Petrus menjelaskan semuanya. Dia memberi instruksi untuk memberitahu Yakobus, saudara laki-laki Tuhan Yesus, dan kemudian dia pergi. Untuk beberapa alasan, Tuhan merasa pantas untuk membiarkan Yakobus mati, sementara Petrus tetap hidup. Petrus kemudian akan mati untuk Kristus juga seperti kebanyakan rasul. Adapun Herodes, Tuhan belum selesai dengan dia. Kita lihat hal yang ketiga, Herodes diserang oleh malaikat. Dimuliakan oleh manusia. Marah karena pembebasan Petrus, Herodes mengeksekusi para penjaga. Meninggalkan Yudea, Herodes pergi ke Kaisaria, yakni pusat pemerintahan Romawi. Orang-orang Tirus dan Sidon memohon kepadanya melalui teman mereka Blastus, ajudannya. Herodes memberikan orasi. Orang-orang memuji Herodes dengan berkata, "Hidup Raja Herodes, dewa kami," karena ucapannya bukan suara manusia biasa. Direndahkan oleh Tuhan. Gagal memuliakan Tuhan, Herodes langsung ditampar oleh malaikat. Lukas, seorang dokter, memberitahu kita bahwa Herodes dimakan cacing-cacing dan mati. Josephus, seorang sejarawan, mengatakan bahwa rasa sakit yang parah muncul di perutnya dan menjadi sangat ganas, sehingga dia dibawa ke istananya di mana dia meninggal 5 hari kemudian. Dr. Arendel Short, profesor bedah di Universitas Bristol, menulis buku berjudul The Bible and Modern Medicine, menyatakan bahwa banyak orang di Asia menyimpan cacing usus yang dapat membentuk bola yang rapat dan menyebabkan penyakit akut, obstruksi usus. Ini mungkin penyebab kematian Herodes Agrippa I. Sebagai kesimpulan, dengan kematian Herodes dan berakhirnya pelecehannya bahkan penganiayaannya terhadap gereja, firman Allah bertumbuh dan bertumbuh kembang. Paulus dan Silas nantinya dapat menyelesaikan pelayanan mereka dan kembali ke Antioquia bersama Yohanes Markus. Dari kisah Herodes menganiaya gereja ini, kita belajar bagaimana gereja harus bereaksi terhadap penganiayaan, yakni melalui berdoa. Bagaimana Allah mampu merendahkan otoritas pemerintah yang menentang dia. Apakah itu melalui campur tangan ilahi atau pemeliharaan ilahi. Yesus sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan memegang kendali tertinggi. Sebagai murid-muridnya, kita harus percaya kepadanya bahwa jika dalam kebijaksanaannya itu berarti bahwa beberapa orang mungkin menjadi martir, sementara yang lain bebas. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana di dalam sejarah kehidupan gereja di abad mula-mula ataupun gereja mula-mula, banyak insiden terjadi ketika penganiayaan demi penganiayaan mulai menyerang kepada gereja ataupun jemaat mula-mula. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan menginginkan jemaat itu terus bertumbuh, dan kemudian ada para martir, dan kemudian ada juga yang belum saatnya menjadi martir, Tuhan peliharakan sehingga jemaat terus mempunyai pembina dan kemudian terus dibina di dalam iman kerohanian mereka. Kiranya kita pada saat ini juga melanjutkan semangat perjuangan mereka dan kemudian juga mempunyai sikap yang sama ketika menghadapi kesulitan hidup, tantangan hidup, penderitaan, bahkan penganiayaan.
kita mempunyai sikap untuk terus berdoa dan berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.